Halo guys, selamat datang di channel Harva. Di video kali ini, Mimin bakalan ngerangkum film yang berjudul Incredible Demon King. Tanpa perlu waktu berlama-lama, kita langsung aja ke alurnya. Tapi bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Mimin dapat semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang anak Inggris. Di sini rupanya Lin Feng ini sedang dikejar oleh beberapa orang. Nah, di sini Lin Feng mencoba kabur dari kejaran mereka. Namun sampai pada akhirnya salah satu dari orang tersebut berhasil menendang dan dia pun berencana untuk membunuh Lin Feng tersebut. Namun ternyata bocah tersebut mampu mengeluarkan kekuatan aslinya. Dan kemudian pada akhirnya bocah tersebut berhasil melawan mereka semua dan kemudian Lin Feng pun kabur dari tempat tersebut. Setelah itu, Xin pun berpindah kepada seorang bapak-bapak yang sedang mencari kayu bakar di sana. Dan ternyata bapak tersebut tidak sengaja menemukan seorang bocah laki-laki. Di sini Pak Tua tersebut berkeinginan untuk menjadikan anak tersebut sebagai anak angkatnya dan kemudian ia pun membawa Lin Feng tersebut. Dan beberapa tahun kemudian Lin Feng kecil pun sudah tumbuh beranjak besar. Di sini juga diceritakan bahwa ayah angkat Lin Feng tersebut telah meninggal. Dan di sini Lin Feng mengambil air ke sungai hanya untuk mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhannya. Singkat cerita, Lin Feng pun telah sampai di desa Wu dan kita juga diperlihatkan dengan seorang remaja yang bernama Xiaoming. Di sini Xiaoming ini yang selalu membuli dan merendahkan Lin Feng. Di saat Lin Feng tersakiti, Soyu pun datang dan Soyu pun adalah teman dekat Lin Feng dan menyuruh mereka tidak mengganggu Lin Feng. Namun Xiaoming ini lebih memilih untuk melawan Xiaoyu dan kemudian dia dengan Xiaoyu pun berkelahi. Namun dengan mudah dikalahkan oleh Xiaoyu. Setelah perkelahian tersebut, di sini Xiaoyu pun ingin membantu Lin Feng dan ia pun mencoba mengangkat air yang dibawa oleh Lin Feng. Namun di sini Xiaoyu tidak mampu mengangkatnya karena terlalu berat. Di sini Xiaoyu sangat keheranan karena melihat Lin Feng setiap hari sangat mudah untuk mengangkat air tersebut. Kemudian setelah Lin Feng menyelesaikan semua pekerjaannya, Xiaoyu pun mengajak Lin Feng untuk berlatih. Setelah sesampainya di rumah, Xiaoyu pun langsung mentransfer kekuatannya untuk Lin Feng.
Di sini kita diketahui bahwa tujuan Xiaoyu mengajarkan Lin Peng adalah agar Lin Peng dapat merasakan kekuatan langit dan bumi. Akan tetapi, sebenarnya Lin Peng ini adalah anak yang kuat, namun kekuatannya masih belum muncul kembali. Tidak lama kemudian, datanglah seorang wanita yang sangat cantik. Dia bernama Yu Pei. Di sini dapat kita lihat bahwa Yu Pei ini membawakan makanan untuk Lin Peng. Dan sepertinya Yu Pei ini sangat menyukai Lin Peng. Dan scene pun berpindah ketika Lin Peng sedang mencari kayu bakar di hutan. Tiba-tiba di sana hujan sangat deras. Karena hal itu, Lin Peng pun bergegas untuk pulang. Di sini Lin Peng memutuskan untuk melewati hutan tangga itu, dengan tujuan agar dia dapat segera kembali ke desa. Namun, tanpa diduga, Lin Peng ini rupanya telah menjatuhkan liontin miliknya. Dan ia pun memutuskan untuk kembali lagi mencari liontinnya yang telah hilang. Di saat Lin Peng sedang mencari liontinnya, ia tidak sengaja terperosok dan masuk ke dalam sebuah lubang. Setelah sampainya di dasar jurang tersebut, ia pun menemukan liontinnya dan kembali mengambil liontin tersebut. Setelah mendapatkan liontinnya, kemudian Lin Peng pun mencari jalan keluar dan tidak disangka Lin Peng menemukan sebuah gua di sana yang telah dipenuhi oleh es. Tanpa berpikir panjang, Lin Peng pun masuk ke dalam gua tersebut. Di dalam gua tersebut, Lin Peng menemukan sebuah peti mati yang terbuat dari es. Dan setelah diselidiki, ternyata di dalamnya terdapat cewek cantik. Dan ketika Lin Peng sedang melihat-lihat, tangan Lin Peng tidak sengaja terkena goresan dan dia mengeluarkan darah. Karena tetesan darah dari Lin Peng membuat segel di peti mati tersebut terbuka dan wanita tersebut kemudian bangkit kembali. Untuk identitas wanita tersebut masihlah sangat misterius dan belum diketahui. Setelah wanita itu bangkit, wanita tersebut melemparkan sebuah benda kepada Lin Peng dan kemudian wanita tersebut memasukkan benda tersebut ke dalam tubuh Lin Peng dan membuat Lin Peng sangat kesakitan. Di saat kesakitan tersebut, membuat wujud Lin Peng yang asli di dalam tubuhnya itu keluar, namun dapat dikembalikan oleh wanita tersebut. Lalu kemudian wanita tersebut memberikan energi kepada kening Lin Peng yang membuat Lin Peng bertemu dengan wujud aslinya. Dan setelah Lin Peng tersadar, ternyata wanita tersebut telah pergi dari hadapan Lin Peng. Dan di sini kita diperlihatkan dari awal mula bangkitnya kekuatan Lin Peng di dalam diri Lin Peng. Setelah kejadian tersebut, akhirnya Lin Peng pun dengan mudahnya dapat keluar dari gua tersebut. Dan dia pun bergegas untuk pulang menuju rumahnya. Tetapi sebelum ia sampai ke rumahnya, ia memutuskan untuk mandi di tempat ia biasa mengambil air. Karena Lin Peng ini kelaparan,
Ia pun memutuskan untuk menangkap ikan yang ada di sana dan dia pun membakar ikan tersebut di rumahnya. Setelah selesai makan, ia pun berkeinginan untuk memberikan satu ikan tersebut kepada Yunteng. Di saat perjalanan menuju rumah Yunteng, ternyata Lin Feng ini dihadang oleh Xiaoming dan kawan-kawannya. Dan di sini Lin Feng pun akhirnya mengeluarkan kekuatan aslinya dan mengalahkan mereka semua. Setelah kalah, mereka pun memutuskan untuk pergi. Di sini Xiaoming menyuruh teman-temannya untuk kembali berlatih. Dengan tujuan Xiaoming agar kelak dapat mengalahkan Lin Feng. Sesampainya di rumah Yuntei, Lin Feng pun memberikan ikan yang ia bakar tersebut kepada Yuntei. Dan di sini Yuntei pun menerima yang diberikan dari Lin Feng tersebut. Dan Lin Feng pun kemudian pulang ke rumahnya. Di saat Lin Feng tertidur di rumahnya, ia pun bermimpi buruk kembali. Di dalam mimpinya, ia bertemu dengan wujud aslinya, yaitu sosok iblis. Dan tidak lama kemudian, Lin Feng pun dibangunkan oleh Xiao Yu. Dan di sini Xiao Yu bilang bahwa hari ini ia akan membantu Lin Feng. Dan kemudian mereka pun bergegas ke sungai untuk mengambil air. Dan di sini Xiao Yu menantang Lin Feng untuk adu tanding. Di sini Xiao Yu menantang kecepatan Lin Feng dalam membawa air agar tidak tumpah. Nah, sesampainya mereka di desa, di sini Xiao Yu pun menanyakan mengapa Lin Feng sangat cepat dalam membawa air. Dan kemudian Lin Feng pun menjelaskan bahwa ia sudah terbiasa dalam melakukan pekerjaan tersebut. Setelah mereka selesai mengambil air tersebut, mereka pun bergegas untuk memotong kayu. Kemudian di sini Lin Feng pun bertanya kepada Xiao Yu tentang keinginan Xiao Yu. Di sini Xiao Yu menjelaskan bahwa ia ingin menjadi seorang peri di masa depan. Setelah itu Xiao Yu pun bertanya kepada Lin Feng mengenai keinginan Lin Feng di masa depan. Di sini Lin Feng menjelaskan bahwa ia ingin menjadi orang biasa. Di sini, Xiao Yu juga menjelaskan teknik yang diajarkan gurunya kepada dirinya. Dan teknik itu bernama teknik Jiaodu. Di sini tujuan Xiao Yu itu ingin mengajarkan kepada Lin Feng. Setelah itu, Lin Feng pun melihat teknik yang diajarkan Xiao Yu dan ia pun terkejut karena teknik tersebut cukup kuat. Setelah itu, Xiao Yu pun mengajarkan jurus tersebut kepada Lin Feng. Di latihan yang pertama ini, ternyata Lin Feng ini gagal dalam memadamkan esensi yang ada di sekitarnya. Namun, di sisi lain Xiao Yu ini sangat heran karena energi di sana sangatlah banyak. Setelah itu pun mereka pun melanjutkan aktivitas mereka seperti biasa, seperti mengambil air dan juga menebang kayu. Pada malam harinya, di sini kita diperlihatkan bahwa Lin Feng sedang mencoba untuk memandatkan esensi.
Namun, ternyata esensi tersebut berkumpul di kening Lin-Peng. Dan bagaimana keseruan cerita selanjutnya? Untuk mengetahui ceritanya, nantikan di part selanjutnya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dulu ya, agar Mimin dapat terus membuat konten dengan hati. Sekian, terima kasih.